Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrianti, NIM 1816030032. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal internasional yang ini akan menjadi pengganti dari ujian akhir semester pada mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia 2 yang dibimbing oleh dosen Nila Mardia SEMM. Jurnal yang akan saya presentasikan ini berjudul The Quality of Human Resource in NRECAM District. Di dalam jurnal ini saya akan mempresentasikan beberapa poin. Yang pertama yaitu background atau latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini adalah tingkat rendahnya sumber daya manusia di Indonesia adalah karena kurangnya penguasaan atas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kerangka globalisasi, persiapan pendidikan harus bersinergi dengan tuntutan persaingan. Dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat akan mampu bersaing di era globalisasi. Kemampuan ini secara umum harus dimiliki oleh seluruh masyarakat, terutama penduduk kota NRECAM. Melihat kondisi ini, langkah yang diambil adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan daya saing individu, yaitu dengan menyediakan keterampilan tambahan bagi mereka yang berumur produktif. Salah satunya dengan menyediakan kursus menjahit di studio kegiatan pembelajaran kota NRECAM. Poin selanjutnya adalah riset problem atau permasalahan penelitian. Ada dua permasalahan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia, terutama kota NRECAM. Yang kedua, bagaimana keefektifan pusat kegiatan pembelajaran kota NRECAM dalam implementasi kegiatannya. Poin selanjutnya adalah literatur review atau tinjauan literatur. Di Indonesia telah lulus jutaan siswa, tetapi tidak semua dari mereka mampu melanjutkan pendidikan atau pekerjaan yang lebih tinggi karena keterampilan yang mereka miliki terbatas dan tidak sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Untuk itu, pendidikan non-formal seperti pelatihan di luar sekolah sangat dibutuhkan. Karena banyaknya generasi mendatang dari orang-orang yang mengalami putus sekolah, buta huruf, pengangguran, kemiskinan, kurangnya keahlian dan keterampilan, serta tidak mampu bersaing di dunia yang canggih. Semua masalah ini akan memperburuk ekonomi bangsa. Sejauh ini, berbagai upaya untuk mendorong dan meningkatkan keterampilan masyarakat terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya dengan memberikan kursus menjahit untuk meningkatkan kualitas mereka. Poin selanjutnya adalah result atau hasil. Kota NRECAM memiliki daerah sekitar 1.786,1 km persegi dengan berpenduduk sekitar 190 jiwa 579 orang. Populasi pria sekitar 50,57% dan wanita sekitar 49,43% dengan jumlah kepala keluarga sekitar 43.062. Sebagian besar dari penduduknya adalah muslim dan bermata pencarian utama sebagai petani, sekitar 65%. Untuk itu, Pusat Kegiatan Pembelajaran Kota NRECAM berusaha mendorong masyarakat untuk terampil dalam menjahit, yaitu dengan menyediakan pelatihan menjahit tiap tahun. Menjahit adalah keterampilan menghubungkan kain, bulu, dan kulit binatang ataupun bahan-bahan lainnya yang dapat diedarkan dengan jarum dan benang jahit. Keterampilan ini sangat diminati terutama para wanita. Kursus ini diadakan di studio kegiatan pembelajaran kota NRECAM, yang mana keterampilan ini bertujuan yang pada akhir kursusnya siswa diharapkan dapat mengetahui alat jahit, mengenali mesin jahit, mengenali jenis kain, memotong, mengukur, dan membuat pola, menjahit dan menggunakan mesin jahit. Keterampilan ini berlangsung selama 4 bulan keterampilan dengan 5 hari dalam 1 minggu dan 5 jam waktu pertemuan. Implementasi program kursus dapat dikatakan sukses jika dalam peserta pelatihan proses transformasi terjadi dari membangun kecerdasan dalam melakukan tugas dan perilaku tercermin dalam disiplin dan etika kerja.
Dalam implementasi ini dapat kita lihat keefektifan dari proses pembelajaran Kota and Rekang. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu efektif. Efektif adalah keselarasan antara hasil dengan tujuan yang ingin kita capai. Jadi, keefektifan program pembelajaran ini bisa dilihat tidak hanya dalam tingkat pencapaian, tetapi juga dalam hal proses dan fasilitas pendukung kegiatan. Selanjutnya, poin terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Berdasarkan implementasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, itu harus sejalan dengan kondisi yang sudah ada, baik di lapangan ataupun di luar lapangan, yang dalam kegiatannya mencakup beberapa unsur dan disertai dengan upaya dan juga didukung dengan alat pendukung. Itulah tadi presentasi jurnal internasional dari saya. Terlebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.